Jumat Terima kasih Bu Rahel. 21 Maret 2025. Ini ada pertanyaan dari Pak Elia nih, Pak Elia di Bali ya. The Mission Bali. The Mission gabungan. Sekaligus saja Pak. Tentang keadaan dampak dosa di surga. Pertanyaan bagaimana ceritanya pertemuan Allah dan anak-anaknya, kok iblis bisa hadir juga di sana? Itu di awal cerita Ayub. Itu pertanyaan pertama Pak, di chat room Pak. Yang kedua, bagaimana logikanya Yesus datang pertama sebagai juru selamat, kok datang kedua sebagai hakim? Lalu dilemnatis dilemnatis ya, mungkin dilemnatisnya, apakah ada konsep penghakiman bagi kita yang beroleh anugerah Yesus pertama dan Yesus yang kedua? Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama, memang dicatat iblis datang ke hadapan Allah, kemudian setelah jalan-jalan begitu ya, kemudian Tuhan membanggakan Ayub, tidak ada seorang pun seperti dia, begitu ya. Kok iblis bisa hadir di sana? Tentunya kita melihat kehadiran Tuhan itu maha hadir. Yang disebut dengan sorga yang kudus itu kan ada beberapa lapisan ya, kalau kita melihat ya. Jadi itu sebabnya bait suci kan ada 3 lapisan. Ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, ada halaman. Nah, menurut penulis Ibrani, yang di bumi meniru yang di sorga. Jadi kita percaya di sorga pun ada area-area seperti itu. Karena kenapa Tuhan suruh Musa bikin 3 atau 2 ruangan di itu adalah untuk meniru yang di sorga. Itu kata Ibrani. Jadi saya percaya iblis bisa tentu saja bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan maha kudus, maha hadir, nggak ada masalah ketemu iblis, dia pencipta. Tapi tentu bukan di tempat yang kita katakan tidak ada dosanya, begitu ya. Tuhan bisa datang dalam dunia tanpa berdosa. Tuhan tetap di sorga juga, dan iblis bisa datang ke area sorga tanpa mencemarkan, begitu loh. Cuma memang ada pertempuran rohani. Kita baca kan, penghulu malaikat Mikael bertempur dengan iblis, Lucifer ya. Itu kan ada dampaknya ya, tanpa sorga itu tercemar oleh dosa. Jadi kira-kira penjelasannya demikian Pak ya. Memang hal-hal sorgawi secara detail itu misterius. Kita hanya mengira-ngira begitu ya, berdasarkan apa yang ditulis Alkitab, tapi kita nggak bisa melampaui yang apa yang ditulis begitu kan, karena itu menjadi spekulatif. Nah, bagaimana Yesus datang pertama sebagai juru selamat, kemudian kedua sebagai hakim? Logika simpelnya adalah datang yang pertama itu dia menyediakan pengampunan dan kabar baik buat semua. Dan kenapa dia masih nunggu belum datang kedua? Karena dia mau beri kesempatan orang sepanjang mungkin, sesabar mungkin untuk mereka masuk ke dalam bahtera, seolah-olah begitu ya, seperti zaman dulu ya, untuk menerima pengampunan. Sampai pada suatu titik mereka memutuskan mereka tidak mau Yesus. Dan ketika Yesus datang 2 kali, dia hanya mengkonfirmasi pilihan semua orang. Dia hanya konfirmasi pilihan semua orang. Yang sudah memutuskan menerima dia, akan mendapat warisan hidup yang kekal. Yang sudah memutuskan dengan sukarela menolak dia, akan terpisah selamanya. Penghakiman di situ adalah konfirmasi akhir atas pilihan yang dibuat orang-orang seumur hidup mereka. Nah, itu sebabnya Tuhan kasih waktu panjang, dan itu kenapa disebut dengan waktu penghakiman. Dan bagaimana? Apakah ada penghakiman bagi kita? Bagi kita, penghakiman itu berbeda dengan bagi orang yang menolak Yesus. Bagi yang menolak Yesus, ya mereka terpisah dari Tuhan. Sedangkan kita sudah diselamatkan. Jadi apa konsep di akhir nanti kita penghakiman? Konsep penghakiman buat kita adalah pertanggungjawaban. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan, why you do this, kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu ngomong begitu. Sehingga setiap orang menerima apa yang patut diterimanya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Pembagian upah, Pak. Ya. Jadi penghakiman bagi kita adalah pertanggungjawaban, perhitungan, pembagian upah. Kalau ada orang yang melayani Tuhan juga malas-malesan, setengah-setengah, kan ditanya nanti oleh Tuhan, pertanggungjawaban begitu ya, perhitungan. Kamu gimana waktu melayani saya hari ini jam segini tanggal sekian, semangatnya bagaimana? Ya kurang ya Tuhan. Oke, coret. Kan begitu kan, perhitungan dong, coret berarti kan tidak sah. Ya kan? Nah, bagaimana dengan tanggal sekian? Oh ya itu segera, oke dihitung. Itu pertanggungjawaban, perhitungan, pembagian upah. Itulah penghakiman buat kita orang Kristen. Akuntabilitas. Ya. Jawab pertanyaan yes or no, konfirmasi. Yang kedua perhitungan. Baru yang ketiga, ini upahnya segini. Itu
semua kan ada di Alkitab ya Pak. Semoga ini menjawab kedua pertanyaan Pak Elia yang menjelaskan kenapa beda begitu loh. Pertanyaan pertama dan kedua adalah buat kita penghakiman itu adalah penghitungan upah dan pertanggungjawaban. Kira-kira demikian Pak. Terima kasih, semoga jelas Pak Elia. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir. Pak Guys, Elia, apa yang langsung aja di ini dulu Pak, suaranya Pak ya. apa yang saya butuh jawaban, ternyata Pak Wilson ini mendapatkan hikmat Tuhan dan memberikan saya jawaban yang sangat alkitabiah. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin memerlukan link The Mission gabungan ini, bisa kontak saya Elia Haryanto 0815 5800 1209. Kalau Anda mau, maka Anda akan saya masukkan ke grup Big Ehu. Maka di sana adalah komunitas Kristen sebagian besar dan semua tentang pengumuman kegiatan Kristen ada di sana. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.